Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait pengantar analisis data. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa setelah kita selesai melakukan pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Ya, data mentah tadi atau raw data yang sudah kita susah payah kita kumpulkan tidak akan ada artinya jika tidak dianalisis. Ya, perlu kita ketahui bahwa analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu penelitian karena dengan analisis inilah data yang sudah kita kumpulkan, kita melakukan analisis supaya mempunyai arti atau makna yang dapat berguna untuk memecahkan suatu masalah penelitian. Ya, nah perlu kita ketahui bahwa selain analisis data kita dapat menginterpretasi. Ya, ini ada dua ya, itu dalam bentuk sempit dan luas. Nah, interpretasi dalam bentuk sempit artinya bahwa deskriptif, yaitu interpretasi data dilakukan hanya sebatas pada masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Ya, sedangkan interpretasi dalam arti luas atau analitik, yaitu interpretasi guna mencari makna data hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan inferensi atau generalisasi dari data yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan dengan hasil penelitian tersebut. Ya. Nah, kalau bicara mengenai analisis data, ya, pada prinsipnya bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi masing-masing variabel, kemudian membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan, kemudian menemukan adanya konsep baru dari data yang kita kumpulkan, dan mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji berlaku umum atau hanya pada kondisi tertentu. Ya, jadi pada kesempatan hari ini topik pembelajaran kita ada 4. Yang pertama itu jenis penelitian, yang kedua itu jenis sampel, yang ketiga itu jenis data atau variabel, yang keempat itu asumsi kenormalan distribusi data. Ya, kita lihat yang pertama, apa itu jenis penelitiannya? Kita tahu bahwa ada dua, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa jika kita ingin mengetahui bagaimana pada umumnya atau secara rata-rata pendapat masyarakat akan suatu hal tertentu, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara survei. Ya, dari kasus ini maka dapat dilakukan analisis data dengan pendekatan kuantitatif. Namun bila kita menginginkan untuk mendapatkan pendapat atau gambaran masyarakat ya yang mendalam terkait suatu fenomena atau peristiwa ya, maka data dapat dikumpulkan dengan fokus grup diskusi atau observasi, maka analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Misalnya saya kasih contoh judul penelitian kuantitatif, misalnya pengaruh ya terapi musik Mozart dan terapi musik klasik dalam penurunan nyeri pada anak pasca operasi. Kalau misalnya judul penelitian kualitatif, misalnya persepsi masyarakat ya terkait dengan penanganan COVID-19 ya. Kemudian kita lanjut yang berikut, apa itu jenis sampel ya? Sampel ini artinya bahwa kelompok dalam penelitian, apakah kedua sampel independen atau dependen. Maksudnya apa? Ya, misalnya analisis sangat tergantung pada jenis sampel yang kita bandingkan. Apakah kedua sampel independen atau dependen. Misalnya, pada penelitian survei yang saya lakukan ya, tidak menggunakan sampel yang sama. Dapat digunakan uji statistik yang
mengasumsikan sampel yang independen. Misalnya, survei untuk mengetahui apakah ada perbedaan berat badan bayi antara bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu perokok dengan bayi-bayi dari ibu yang tidak merokok. Di sini berarti kelompok ibu perokok dan kelompok ibu bukan perokok bersifat independen. Ya, sedangkan untuk penelitian eksperimen yang sifatnya itu pre dan post ya atau sebelum dan sesudah adanya perlakuan tertentu dilakukan pengukuran, maka yang digunakan adalah uji statistik untuk data yang dependen. Misalnya suatu penelitian ya ingin mengetahui pengaruh penelitian manajemen terhadap kinerja petugas kesehatan, ya itu contohnya. Nah, maka pertanyaan penelitian yaitu apakah pertanyaan penelitiannya yaitu apakah ada perbedaan kinerja petugas kesehatan antara sebelum dan sesudah mendapat pelatihan manajemen. Maka dalam penelitian ini sampel kelompok petugas kesehatan bersifat dependen. Ya, karena pada kelompok atau orang yang sama diukur dua kali, yaitu sebelum pelatihan pretest dan sesudah melakukan pelatihan itu post-test. Ya, jadi pahami. Kita lanjut yang berikut. Apa itu jenis data atau variabel ya? Data kategorik dan data numerik ya. Data dengan jenis kategorik itu berbeda cara analisisnya dengan data jenis numerik ya. Nah, beberapa pengukuran atau uji statistik hanya cocok untuk uji data tertentu ya. Sebagai contoh yaitu nilai proporsi atau persentase ya pada analisis univariat biasanya cocok untuk menjelaskan data berjenis kategori, sedangkan untuk data jenis numerik biasanya dapat menggunakan nilai rata-rata untuk menjelaskan karakteristiknya. Ya, bisa dipahami ya. Kalau misalnya data kategori itu skala ukurnya nominal dan ordinal. Kalau numerik yaitu interval dan rasional. Kita lanjut. Nah, apa itu asumsi kenormalan? Ya, yaitu jenis analisis yang akan dilakukan ya sangat tergantung dari bentuk distribusi datanya. Bila distribusi datanya tidak normal, ya, maka sebaiknya digunakan uji statistik non parametrik. Sedangkan bila asumsi kenormalannya terpenuhi, maka digunakan uji statistik parametrik. Ya. Nah, ingat. Langkah-langkah analisis ya. Ini ada analisis univariat atau deskriptif, kemudian analisis bivariat, analitik, dan analisis multivariat ya. Nah, ini biasanya dilakukan pendekatan kuantitatif atau pada langkah-langkah analisis penelitian kuantitatif. Nah, apa itu analisis univariat ya? Nah, yaitu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti ya. Bentuknya tergantung dari jenis datanya. Kalau untuk data numerik biasanya digunakan nilai mean atau rata-rata, median, standar deviasi, dan interquartile dan minimal maksimal. Kemudian analisis bivariat ya. Ya, ini untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel yang dapat diteruskan analisis lebih lanjut. Ya, apabila diinginkan analisis hubungan antara dua variabel, maka analisis dilanjutkan pada tingkat bivariat. Misalnya, kita ingin mengetahui ya hubungan antara berat badan dengan tekanan darah. Nah, untuk mengetahui hubungan dua variabel tersebut, biasanya digunakan uji statistik ya. Jenis uji statistik yang digunakan sangat tergantung
dari jenis data atau variabel yang dihubungkan. Misalnya kategori dengan kategori, numerik dengan numerik, atau kategori dengan numerik. Ya, jadi sangat tergantung. Kemudian analisis multivariat. Nah, analisis ini merupakan analisis yang menghubungkan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Ya, jadi itu sekilas penjelasan terkait pengantar analisis data. Ya, jika ada pertanyaan, silakan kirimkan ke email saya atau dapat menghubungi kontak saya. Ya, bila pembahasan atau materi ini dirasa menarik dan bermanfaat, jangan lupa like dan share.